Saya sekarang bersama Bu Sri Wahyuningsi. Beliau dosen hukum di Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Dan beliau juga seorang aktivis perempuan yang bergerak di bidang hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Namanya Women Crisis Center Dian Mutiara. Parahita. Dian Mutiara Parahita. Baik, ini Ibu ada 8 pertanyaan nih yang mungkin nanti ini akan saya share juga ke teman-teman yang sejauh ini pengen tahu sih Dian Mutiara ataupun terkait hak asasi perempuan dan hak asasi anak itu di era sekarang itu seperti apa. Yang pertama Ibu, boleh diceritakan sedikit nggak soal bagaimana awal Dian Mutiara terbentuk dan apa yang momen yang paling menarik yang menggerakkan Ibu untuk fokus di isu perempuan dan anak? Terima kasih. Jadi Women Crisis Center atau sering disebut WCC ya, Dian Mutiara, tadinya namanya seperti itu, tapi karena harus mengurus izin ke Menkumham harus ada 3 kata, jadi kita tambah dengan Parahita. Itu didirikan 20 Mei, jadi nanti 20 Mei lagi 10 hari lagi WCC berusia 23 tahun. Latar belakang dari didirikannya WCC itu adalah karena keprihatinan kami pada saat itu menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah yang memiliki BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu seringkali banyak perempuan-perempuan dan anak yang mengadukan masalahnya. Jadi atas dasar itulah saya juga melihat di sekitar saya atau pada waktu itu saya sudah menjadi dosen senior gitu ya. Saya melihat juga ada kerentanan mahasiswi terutama mulai dari saat penerimaan mahasiswa sampai kemudian ada dalam bentuk-bentuk organisasi. Ada GMNI, ada HMI, ada BNII. Itu meskipun mereka mempunyai yang istilahnya itu divisi atau departemen gitu ya, atau kementerian, malah Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu, namun seringkali banyak kasus-kasus yang meskipun sudah mahasiswi tidak berani speak up karena memang problemnya adalah kita mendeteksi tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi juga di siswi-siswi, bahkan sampai pada tingkat yang paling dasar itu awal mulanya itu bergurau, menggoda gitu. Jadi kalau ada anak lewat gitu, ini cantik ke sekolah gitu, nggak ditanggapi, masih ditanyai lagi rumahnya mana gitu, nggak jawab lagi, itu masih ditambahkan cantik-cantik kok budak, nah, gitu. Itu adalah awal dari sebuah bullying yang sekarang tanda petik kita tahu persis kasusnya makin banyak gitu. Jadi dari situ kita kebetulan saya juga waktu itu kuliah lagi di Fakultas Filsafat UGM, itu purna sarjana dengan kerjasama dengan Leiden Universitas UGM-nya selama 4 semester non degree, tapi saya menjadi mendalami bahwa setiap manusia itu diberi kecerdasan, diberi kesetaraan. Kesetaraannya adalah laki-laki mempunyai penis dan sperma yang jumlahnya cukup banyak, perempuan mempunyai vagina dan sel telur yang dibatasi 50.000 saja. Dan ternyata dalam kenyataannya dengan 50.000 sel telur dia menopause dan menstruasi setiap bulan itu sekitar 3 sampai seminggu, itu sampai usia 55 tahun. Itulah keadilan Tuhan, itulah kesetaraan Tuhan. Nah, kesetaraan berikutnya terbentuk dari zigot, yaitu makhluk hidup pertama. Itu adalah terjadinya pembuahan antara satu sperma dan satu sel telur. Nah, setelah berusia, jadi ada beberapa pendapat, ada yang bilang 4 minggu, ada yang bilang
1 bulan, atau bahkan ada yang mengatakan setelah bulan ketiga atau keempat ditiupkan roh oleh yang maha roh, yang maha suci, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya saja ditiupkan. Jadi manusia tidak hanya berpikir bahwa ada semut, ada gajah, ada tanaman kuning, hijau, merah, tetapi juga kita dari meningkatkan cara berpikir dengan otak, kita bisa tahu ternyata kenapa ya kalau di bawah tanaman kebun yang rimbun ini segar, dingin, sejuk, karena mereka mensuplai oksigen dan menghisap CO2 yang kita keluarkan. Kata oksigen menjadi O2, kata karbon dioksida menjadi CO2, itu kecerdasan otak. Tapi satu lagi, ada lagi, saya belajar filsafat di sana itu menemukan bahwa manusia roh tadi itu menjadi jiwa, pusat jiwa kita. Nah, jiwa itu atau kita disebut rohaniah itu bisa kita deteksi, bahkan dirumuskan oleh Lapasila Igep Malang. Budi nurani adalah pencerminan terbatas dari sifat-sifat Tuhan. Jadi di jiwa kita, di budi nurani kita, itu isinya adalah pencerminan terbatas tadi. Kalau Tuhan maha bijaksana, maka manusia punya kebijaksanaan. Tuhan maha adil, manusia punya rasa keadilan, kejujuran, dan seterusnya, yang semuanya bisa kita sebut juga atas kemanusiaan. Nah, kalau kok bisa tahu kalau itu ada, itu terdeteksi dari keluarnya suara dari budi nurani, atau sering kita katakan ibu-ibu yang datang ke sini, suara batin saya, ya, menyatakan bahwa suami saya selingkuh gitu. Suara batin saya merasa bahwa secara ekonomi saya sangat terbatas. Nah, bahkan saya juga berpikir kalau misalnya saya juga dikenal oleh laki-laki lain bukan suami saya mengatakan kamu harus punya kejujuran gitu. Nah, dari situlah manusia itu punya nilai kejiwaan. Oke, ya. Baik Ibu. Untuk tantangan paling berat Ibu dan tim yang dihadapi selama di lapangan dalam pendampingan hak asasi perempuan ini apa Bu? Kemudian selama ini bagaimana respon pemerintah daerah atau aparat ketika itu yang ketiga aja ya. Oh, ini iya. dulu ya. Jadi tantangan kami adalah adanya budaya patriarki. Nah, Iya. budaya patriarki itu adalah budaya yang dulu kan yang pertama Adam, baru yang kedua Hawa. Nah, karena masih 2 orang, mungkin juga kemudian punya anak dan sebagainya 10 orang, itu anak orang-orang yang laki-laki pergi cari makanan ke hutan, mencari umbi-umbian, daun-daun yang bisa dimakan, buah-buah yang bisa dimakan, sementara yang perempuan ada di rumah. Sementara kalau kemudian mereka berpasangan, mungkin saat itu belum ada ya, harus ada akte nikah, belum ada, tapi komitmen untuk menikah itu ada, atau untuk berhubungan secara intim itu ada. Akhirnya ada manusia yang ketiga, 4, dan seterusnya. Nah, atas dasar itu kebiasaan bahwa laki-laki berada di hutan yang tentu saja ketemu dengan hewan yang buas, ketemu dengan bagaimana menggali supaya dapat umbi-umbian, bagaimana harus memanjat pohon yang tinggi supaya mendapat buah-buahan, itu melabeli laki-laki adalah orang yang perkasa. Nah, sementara perempuan yang kemudian hamil di rumah itu dilabeli dengan lemah lembut. Nah, pelabelan negatif itulah cikal bakal dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Seperti itu. Nah, dibawa terus oleh budaya. Akhirnya kalau laki-laki itu karena dia dilabeli perkasa tadi, meskipun itu sebagian laki-laki juga menderita kalau nggak perkasa ya. Nah, laki-laki itu kemudian dikasih status
pemimpin. Lah yang lemah lembut yang dipimpin. Itu kan zaman waktu itu mungkin orangnya baru 100, 1000, 1 juta. Lah sekarang 2 triliun. 2 miliar, 200 ya, 200 miliar seperti itu. Tentu saja nggak bisa seperti itu. Ya, karena ujung-ujungnya kalau satu sudah pelabelan negatif, kemudian yang kedua itu adalah menganggap bahwa laki-laki pemimpin yang dipimpin. Jadi subordinasi. Jadi pemimpin mesti duduk di kursi memberi kamu harus gini, kamu harus gitu kan gitu. Nah yang itu kan adalah perempuan kan gitu. Awal mula sudah terpatri seperti itu dibawa terus maunya. Kenapa? Menguntungkan. Lupa kalau yang semacam itu merugikan pihak yang lain, yaitu perempuan. Situlah awalnya. Jadi dari pelabelan, kemudian peminggiran, ada pemilihan pimpinan, misalnya daerah pada waktu itu ya suku, itu masih laki-laki, kecuali yang matriarki seperti Minangkabau. Nah sekarang di sana ada wali kota atau bupati perempuan ya, itu bagus sekali. Nah, seperti itu Mas, ujung-ujungnya setelah laki-laki merasa berada di atas, di pemimpin, dan perempuan dipinggirkan, marginalisasi, terjadilah subordinasi. Ujung-ujungnya misalnya sampai sebagai pemimpin, misalnya bawahannya itu perempuan, mengerjakan misalnya tugas yang sampai berikan nggak beres, itu kita bisa aja, kamu itu cantik, pinter cari duit, kerja gitu aja kok nggak entos. Nah gitu. Pada istri yuk gitu, dibawa ke rumah. Akhirnya subordinasi atau ketimpangan gender terjadi di mana-mana. Ujung-ujungnya violence. Ada perempuan yang istilahnya EGP ya, emangnya gua pikirin, aku kok katakan apapun aku nggak mikir. Tapi ada juga yang jiwanya tertekan. Sudah usaha, sudah mati-matian ini kok masih belum bernilai bagus. Itu perempuannya seperti itu. Nah itu terbawa terus. Nah mulailah kita mengenal misalnya R.A. Kartini. Nah R.A. Kartini itu adalah emansipasi perempuan karena beliau adalah putra ampil ya. Jadi dari selir gitu. Maka dia katakan perempuan harus belajar. Meskipun pada saat itu perjuangannya hanya sampai kelas loro SD. Tapi sudah merintis. Ya, tapi Allah menentukan lain. Beliau meninggal pada usia yang sangat muda. Nah kita ini yang harus melanjutkan. Jadi ada Kartini, kemudian ada Sumpah Pemuda, kemudian kita bisa merdeka. Itu adalah perjuangan yang luar biasa karena luasnya 63%, jadi 2/3 wilayah kita itu air, dan disitulah kekayaan air di dunia itu berada di situ. Mulai dari pasirnya disedot oleh berbagai tetangga kita sehingga mereka membuat pulau, itu kan seperti itu ya. Jadi kita sekarang istilahnya adalah perempuan juga ikut cerdas. Kalau tidak disekolahkan seimbang, maka nanti pada pendidikan anaknya juga akan kurang. Oleh karena itu pendidikan anak juga 50-50. Ibunya memberi pendidikan pada saat ini, pendidikan untuk seksualitas ya, pada saat anak perempuannya mulai menstruasi, bapak memberikan pendidikan seksualitas itu pada saat anak laki-laki mimpi basah. Jadi dengan cara semacam itu, nah akhir-akhir ini itu sudah boom kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu luar biasa, sampai-sampai WCC Dian Mutiara ini kewalahan ya. Jadi kemarin tahun 2024 itu ada 108 kasus. Karena satu kasus korbannya nggak satu. Contohnya pada RW 3 di Tulus Rejo itu kan 10 orang. Nah, 108 kasus ya Bu. Itu sudah luar biasa. Jadi seperti itu, sehingga pada waktu awal-awal dibentuk sampai 2010, jadi 8 tahun pertama itu paling-paling kasus kami itu setahun ya
15, 20, 30, terus 100, COVID itu mencapai 100 lebih sampai sekarang ini. Oke, baik Ibu. Untuk yang pertanyaan ketiga, respon pemerintah sendiri saat Ibu memimpin atau Oke. membawa masalah hak asasi perempuan ini? Hak asasi perempuan nggak mudah. Jadi tidak hanya di pemerintah daerah atau pusat ya. Jadi Ibu juga terlibat di dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Mulai dulu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, kemudian juga yang akhir-akhir ini adalah Undang-Undang TPKS sebelum Ibu pensiun itu, sehingga baru disahkan setelah Ibu pensiun itu adalah bahwa ketimpangan di bidang pendidikan, baik itu terhadap anak laki-laki dan perempuan dari keluarga kaya dan menengah, apalagi pada keluarga miskin yang dua-duanya itu juga tidak sekolah, itu menjadi perhatian kita bersama. Perjuangan HAM tidak mudah karena kepatriarkian itu diambil alih oleh pemerintah daerah. Sebetulnya perundang-undang dasarnya atau undang-undangnya saja itu sebetulnya setara gender. Contoh Undang-Undang Dasar 1945, saya itu bersyukur sekali karena pada saat itu orang-orang sudah peka setara gender. Pada pembukaan alinea pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan tidak dibolehkan atau harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu statement yang harusnya itu diwujudkan sampai hari ini, tapi kan tidak. Jadi substansi ada, undang-undangnya sekarang perlindungan anak ada, KDRT ada, tapi marak terus. Sekarang undang-undang TPKS ada, nomor 1222. Sekarang sampai ke perguruan tinggi banyak juga kasus-kasus semacam itu. Artinya bahwa tantangan itu berupa mensosialisasikan undang-undang tersebut tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada APH. Karena APH ini, maaf, kemarin diskusinya juga ramai dengan kepolisian, masih menggunakan kalau kita itu misalnya ada anak dekat gitu ya, atau bullying, alah wong masih belum bapak belum. Jadi kemudian pada SMP SMA, mana yang disebut melukai hati itu enggak dipertimbangkan. Jadi dia luka fisik. Sedangkan pada waktu kita masuk ke dalam undang-undang TPKS itu kekerasan itu tidak, bahkan dalam KDRT saja kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga atau ekonomi. Nah, itu sebetulnya menjadi pegangan. Tapi kalau kemudian di APH, saya yakin prihatin karena saya lawyer. 199 hakim dinonaktifkan karena menerima uang. Nah, untungnya sekarang sudah bersih-bersih ya. Nah, moga-moga itu lanjut, tidak hanya untuk pemerintahan yang baru tetapi berlanjut. Korupsi atau ini pagar laut 30,16 kilometer. Aku bayangno sampai gak iso bayangno. Sepanjang itu gitu ya. Ya, itu kok tidak diketahui sampai sekarang. Rame sebentar, sekarang rame yang lain. PPDS misalnya, atau kekerasan seksual di kampus-kampus atau tempat pendidikan. Jadi kita ini belum selesai satu masalah besar, sudah ada masalah yang lain. Jadi tantangan kita sekarang WCC itu yang pertama melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan yang ada. Dan dengan seperti itu, maka di dalam pendampingan kami yang kami lakukan adalah pendampingan hukum, pendampingan psikososial, dan pendampingan mediko-legal secara gratis untuk konsultasinya. Tapi kalau sudah mengurus kepada lab itu bayar sendiri.
itu pun kalau pemerintah daerah itu tidak segera mengeluarkan uang, kita urunan. Gara-gara alat bukti itu kalau tidak segera terdeteksi hilang, dipakai pipis hilang, gitu loh. Jadi kita nih sekarang tantangannya cukup besar. Tapi alhamdulillahnya dalam waktu dekat ini sudah mulai kerja keras. Misalnya hari ini mestinya saya menjadi narasumber di Kecamatan Klojen tentang mensosialisasikan HIV, seks bebas, bullying dan kenakalan remaja supaya itu di stop kan gitu. Kemudian saya juga dihubungi oleh Komisi D dari DPRD Kota Malang juga untuk melakukan hal sama tetapi untuk wilayah yang lain. Jadi saya menjadi setelah 23 tahun ada BCC, setelah hampir 40 tahun atau 50 tahun saya di dosen Fakultas Hukum sampai sekarang terus menerus memperjuangkan HAM itu, dan saya sering walk out juga. Jadi kalau pendapat saya kemudian ditolak ini, ya sudah, buat apa aku pindah ke situ, aku keluar dari situ. Tapi untungnya sekarang sudah mulai. Jadi entah ini karena zamannya atau entah ini karena pemerintahan pusat dengan kabinet merah putih itu menjadi semuanya dirangkul, akhirnya kolaborasi ini menjadi isu di mana-mana. Jadi saya punya semangat karena pemerintah daerah mulai terbuka. Ya mulai dululah dari kecamatannya, mulai dululah syukur dari dinas pemberdayaan perempuannya, mulai dululah dari DPR-nya. Itu sudah saya anggap suatu kemajuan bagi Kota Malang dan sekitarnya. Oke. Ya, ini Bu, ada 2 pertanyaan yang hampir sama sebetulnya. Bentuk kekerasan, ketidakadilan yang sering terjadi tapi sering dilupakan sama publik itu apa saja, dan yang paling menyentuh yang mungkin pernah membuat Ibu sedih, marah bahkan ya, itu apa? Ini pertanyaannya. Oke. Sebetulnya dimulai dari keluarga. Ya, jadi kalau iklan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, jangan hanya dikatakan, tapi diimplementasikan di dalam hidup. Bagaimana wujudnya? Memberikan kasih sayang, menciptakan kebahagiaan, ketenangan. Itu jadi tidak hanya disebutkan di mulut, tetapi juga diimplementasikan. Itu dua-duanya. Saya tidak menyalahkan laki-laki saja, tapi juga ibu. Kenapa sih ibu seringkali juga kurang mempunyai perhatian? Karena dia juga dilibatkan di dalam mencukupi ekonomi keluarga. Jadi saya sangat prihatin pada keluarga agak miskin atau sampai yang miskin. Karena untuk hidup saja mereka banting tulang. Sehingga maaf, ini sekali lagi maaf, bahwa pada masyarakat yang tanda petik miskin seringkali terjadi ayah juga melakukan perkosaan terhadap anaknya. Sampai yang kemarin itu karena ibunya sakit, dia sampai punya anak 2-3 dengan anaknya sendiri. Nah, ini kejadian yang semacam ini harus kita berantas, harus kita stop. Nah, stopnya itu tadi ya ini, saya membuat buku-buku saku, pencegahan ada sendiri, penanganan ada sendiri, pemulihan sendiri, tapi tiga-tiganya juga menjadi buku saku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak bisa sendirian, berkolaborasi. Jadi WCC ini sudah kerjasama atau membangun kolaborasi dengan kampus-kampus seperti dengan UB, dengan UM, dengan Widyakarya, Widyagama, kemudian juga Kanjuruan dan berbagai kampus yang ada di Kota Malang. Karena apa yang kalau ada mahasiswa yang kesini setelah membuat BAP itu menjadi dasar utama agar universitasnya itu mengambil tindakan. Karena sampai hari ini masih ada loh kampus yang nutupi, jadi tidak melakukan tidak melakukan penindakan terhadap pelaporan tersebut hanya agar supaya tidak mencemarkan nama baik dia. Menurut hemat saya, sekarang kampus yang terbuka dan menyatakan bahwa ia menolak itu dan menindak tegas
seperti kemarin Universitas Lampung ya, itu dengan tegas menghentikan ya, menghentikan dosen, tendik, tenaga pendidik yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Tegas saja, universitas akan laris apabila nilai ilmiahnya bagus, nilai kemanusiaannya bagus. Nah, kemudian yang kedua, sekarang merambah kepada dinas pendidikan. Dulu itu dinas pendidikan nggak bisa dimasukin LSM seperti kami. Nah, sekarang dengan adanya kolaborasi itu sudah banyak sekolah-sekolah yang sekarang meminta kita untuk ayo toh bersama-sama. Lalu kita siap aja. Saya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa magang. Jadi di tempat kami ini banyak mahasiswa magang karena mata kuliah magang itu sekarang ada nilainya, ada waktunya, ya. Sehingga mereka-mereka itu juga menjadi pendamping atau asisten paralega setelah mengikuti sekolah paralega yang dilakukan oleh Women Crisis Center. Iya, tadi sempat disinggung ini Bu, masalah patriarki kan tentang. Oh iya. Kalau untuk strateginya dalam menghadapi patriarki yang kuat itu gimana? Nah, kalau saya yang pertama adalah justru menguatkan anak-anak perempuan, orang-orang perempuan. Mengapa? Karena kalau dia punya kemandirian, maka dengan sendirinya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada keluarganya, dia akan membangun kekuatan agar supaya tidak menjadi korban. Itu. Kemudian yang kedua tentu saja ya itu tadi, kalau menangani. Jadi kita itu sekarang di mana saja, kapan saja, sekolah apa saja, umur apa saja, masuk ke sini diterima. Jadi kemarin kan ada anak 7 tahun, 11 tahun tidur sini ya, perempuan bisa, laki-laki bisa karena kan masih anak-anak. Tapi kalau yang perempuan yang dewasa saja yang bisa nginep di sini. Nah, itu kita layani sepenuh hati gratis. Kemudian yang kedua, mewujudkan payung hukum. Jadi itu tadi kita sebut dengan memenuhi kebutuhan praktis gender. Patriarki harus dilawan seperti itu, ya. Kemudian memenuhi atau ketidakadilan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesetaraan antara laki perempuan dengan kondisi Adam dan Hawa tadi. Yang kedua adalah payung hukum. Jadi ada S2 kebidanan kuliah di sini, saya katakan tidak hanya kita bicara tentang gender dan isu-isu kontemporer, tidak hanya belajar tentang bagaimana menjadi asisten paralega, tapi saya minta karena dia dari seluruh Indonesia 21 dari daerah terluar, terujung, tertinggal, itu harus minta kepada pimpinan daerah di situ untuk membuat surat putusan bahwa tenaga kesehatan ya, atau bidan, surat keterangannya harus dapat dijadikan alat bukti awal terjadinya kekerasan tersebut. Untuk strategi ibu melibatkan laki-laki agar tidak hanya isu tentang perempuan saja itu gimana? Bukan sebagai laki-laki juga ya. Pelecehan juga, apalagi bullying. Ya. Saya mulai dari rumah. Jadi yang kos di sini laki-laki. Dulu, jadi tahun 2022-23 itu, semua yang kos selalu saya ajak makan bersama di sini. Setelah makan bersama melihat, mereka kemudian tahu bagaimana cara-cara menangani kasus. Jadi dari situ jadi saya mulai dari rumah. Yang kedua, saya mulai dari RT RW. Jadi kalau arisan RT, arisan di RW, di kelurahan Gading Kasri, kemudian Lowok Waru, Kedung Kandang, saya sudah mendirikan pos curhat untuk bagaimana anak perempuan bisa mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dan laki-laki bisa diajak, jangan keras dong, itu melanggar HAM, gitu, itu kita lakukan. Last but not least memang karena yang terakhir payung hukum itu lewat negara, saya ini kalau membuat naskah akademik dan peraturan, pada waktu saya penelitian di Kalimantan tentang mail order bride
atau trafficking, human trafficking. Itu saya di sana meninggalkan satu naskah akademik dan raperda untuk provinsi Kalimantan Barat, dan itu diterima sampai sekarang menjadi perda tentang bagaimana mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan stop kekerasan atau untuk menegakkan keadilan tersebut. Iya, oke. Nah, terakhir ini Bu, Ya. untuk ke depan harapan atau agenda besar Dian Mutiara, kalau boleh mimpi besar Indonesia ideal menurut Ibu itu seperti apa untuk perempuan dan anak? Saya mulai dari keluarga. Jadi mimpi besarnya itu tidak hanya keluarga saya, tetapi juga keluarga teman-teman, tetangga dan sebagainya. Keluarga tetangga itu bisa tetangga RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota. Maka Dian Mutiara ini juga wilayahnya Malang Raya itu terutama yang ditangani secara intensif, tetapi juga Jawa Timur, dan kita juga tergabung pada Forum Pengada Layanan Nasional, ya, sehingga rumah shelter kita yang seperti itu akan dengan dana nasional akan diperbaiki karena bocor semua. Kemudian dimulai dari situ. Mimpi saya seperti itu. Nah, sekarang sedang dalam program. Jangan pantang menyerah. Jadi terus menerus. Buktinya pada saat awal saya katakan 50 tahun yang lalu, 23 tahun lalu dengan mendirikan ini saya mulai dari satu, sekarang sudah menjadi seperti ini. Itu yang terakhir adalah sustainable. Jadi bagaimana getok tular kepada generasi saya, generasi berikutnya, generasi anak, generasi cucu, itu sudah mulai dipersiapkan. Sehingga ini menjadi satu mata rantai kemanusiaan yang akan langgeng selama manusia itu ada. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, insight-insightnya tadi, banyak pengetahuan-pengetahuan. Mungkin nanti teman-teman kalau masih belum puas bisa datang langsung ke Women Crisis Center ini di Jalan Jombang, Gang 3A, Gang 3A, nomor 1. ya nomor 1 di Kota Malang, dekat sama kampus 1UM ya. Atau juga bisa lewat telepon 0822 451 75 700, 0822 451 75 700. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga apa yang kita diskusikan ini akan bermanfaat Amin. bagi generasi ke depan, dan supaya kita tetap oleh Allah diberi sehat, waras, selamat, panjang umur, banyak rezeki, barokah untuk keluarga dan kemanusiaan. Al-Fatihah. Nah,